Abang izin mohon duduk karena kadarullah masih kurang sehat, mendoakan materi kita modul spirit penerimaan insyaallah. Kita bahas tentang muda cuma sekali. Adik-adik, siapa yang di sini daftarnya sudah yang kesekian kali? Enggak lulus di sekolah lain, sekolah. Ada yang seperti itu? Hah? Ada yang sekolah di sini sudah pilihan terakhir, bukan pilihan pertamanya. Ada? Ada. Di mana awalnya? Mantap. Siapa namanya? Gazi dari Dumai. Masyaallah. Ayo, ada yang daftar di sini daftar terakhir, bukan daftar yang pertama. Lah mentok-mentok dah ada tampil lain, ada siku selain. Ada? Lalu adik-adik, dari sekian banyak orang yang kami datang juga ke sekolah-sekolah, ada yang nampak Bang datang ke sekolahnya SD terutama? Ada kan? Dari sekian banyak kawan-kawan awak tuh, kenapa adik-adik yang dipilih oleh Allah untuk sekolah di sini hari ini? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, boleh pulang duluan. Ayo, kenapa dipilih Allah untuk sekolah di sini? Ada yang tahu? Hah? Percaya diri ya, jadi yang lain-lain itu tak percaya diri ya kan? Oh, jadi itu. Kenapa kira-kira? Ya tuh, Bang Gazi dari Dumai jauh-jauh Allah datangkan ke Siko untuk sekolah di Siko. Padahal banyak sekolah yang dilalui dari Dumai sampai Siko, banyak sekolah. Yang keluarga beliau kenal sekolah banyak pula. Kok sampai di Kota Laoy gitu? Hah? Apa? Karena di sini apa? Ini jilbab hitam. Apa? Karena di sini tempat yang terbaik. Masyaallah. Siapa namanya? Feby. Dari mana? Dari Palupon. Palupon di mana? Mancok. Sawah kade. Saya jelas sekolah di sekolah. Kemauan sendiri dari mana tahu sekolah? Ada sekolah di sekolah. Bercari, emangnya bilang sekolah dicari-cari. Dan kesana kemari mencari sekolah ya kan? Kenapa itu dah? Dari mana tahu Feby ya? Asrama Feby? Di asrama. SD mana dulu? Lewat pasar berarti. Dari Papua cari-cari sekolah tiba di Siko. Kalian tidak nyasar ke Siko kan? Nah, alhamdulillah. Nah, ternyata ada yang tahu berapa jumlah Nabi dan Rasul? 25. Ya, salah. Di atas 25. Berapa sambung? Berapa jumlah Nabi dan Rasul? Nah, ternyata jumlah Nabi dan Rasul itu 124.000. Dari 124.000 Allah pilih jadi 313. Dari 313 Allah pilih jadi 25. Yang kita tahu namanya, kisahnya, orangnya, kaumnya dan sebagainya. Dari 25 Allah pilih jadi 5. Namanya apa? Ulul azmi siapa aja? 1 Muhammad. 2 Isa Nuh, Ibrahim. Dari 5 Allah pilih jadi 2, namanya Khalilullah. Apa itu? Siapa saja? Nabi Ibrahim. Yang kedua Muhammad. Dari 2 Allah pilih jadi 1 yang bisa nolong umatnya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sekian banyak orang-orang yang tahu di sini ada sekolah, yang sudah daftar di sini kadang, tapi adik-adiklah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah pilih? Nah, nanti Allah bilang, bro, semangat ya. Kenapa Allah pilih? Allah pilih ke seseorang itu karena 2 hal. Kata guru saya 2 hal. Pertama, karena kuasa Allah. Terserah Allah pilih. Feby sekolahnya di Asyarif, ya, Gazi sekolah di Asyarif. Terserah Allah pilih siapa. Tapi ada yang kedua. Allah pilih seseorang itu karena Allah sayang padanya. Kenapa? Karena Allah sayang padanya. Jadi kalau disayang Allah harus banyak-banyak syukur. Nah, Jepang tuh orang hobi makan ikan. Beko orang Jepang tuh kan di tangkoknya hiu kecil. Sebelum menangkap ikan, dia tanah hiu yang tak keteng di dalam kolam tuh isiai ya.
Nah ditangkap ikan masuk kolam, tangkap ikan masuk kolam. Ikan itu mencari di belakangnya ada hiu. Takut ya tak berita. Takutlah kan dimakannya di hiu. Akhirnya ikan tuh lari-lari lah di kolam yang besar. Tangkap ikan masuk kolam, tangkap ikan masuk kolam. Karena hiu di belakang, ikan tuh lari-lari seterusnya. Akhirnya dibawa ke daratan. Segar lah ikan. Sudah, kan dia lari dan hiu lah di tangan kolam. Dia lah segar gitu ya. Tapi dimakan hiu. Akhirnya laku semuanya. Nah, kadang hidup tuh butuh hiu-hiu kecil untuk menambah semangat awal. Karena awal-awal tuh masih semangat ya, betul, ayo dan sebagainya. Siapa tuh hiu-hiu kecil awak nih? Izin ya, hiu-hiu kecilnya nih. Ada yang di sini yang ibunya sudah tidak ada. Coba, Masya Allah. 2 orang. Ada yang sini bapaknya sudah tidak ada. Izin. Masya Allah, yang senamnya lah, yang ibunya sudah tidak ada, yang senamnya. Nah, yang bapaknya sudah tidak ada, yang senamnya, yang bapaknya sudah tidak ada. Mana? Siapa namanya yang belakang? Siapa namanya? Siapa namanya? Bunga. Di mana tinggal Bunga? Baso Tabek Panjang. Di Tabek Panjang. Nanti Bunga beriring. Jadi coba iri bawa kasih kau. Sekolah di mana dulu? Di Baso. Di Tabek Panjang. Kalau pertama kamu jawab ya. Baca doa ke kedua orang tua dulu. Apa enggak? Kapan ibunya meninggal dunia? Umur kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Umur berapa? 10? 9? 10 tahun. 10 tahun. Ada abangnya? Adiknya? Satu-satunya. Mohon maaf, bapaknya di mana? Di rumah. Sekarang ada adik dari ibu kamu? Ada abang. Asma. Baca doa dulu lah. Rabbik firli. Ikuti Ustaz ya. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku semenjak aku kecil. Masya Allah, semangat ya. Nanti ini ada rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nanti uang sekolahnya untuk 3 bulan abang yang bayarkan ya. Insya Allah. Tapi minta satu permintaan boleh? Siapa namanya tadi Bu? Lupa. Bunga. Boleh minta satu permintaan Bunga? Satu aja. Doakan nanti sekiranya Bunga masuk surga, lalu nggak ketemu sama abang di surga, abang lagi diazab oleh Allah di neraka. Tolong Bunga selamatkan ya, bawa ke surga bersama Bunga ya. Makasih.
Nah itu harus jadikan orang tua sebagai hiu-hiu kecil menambah semangat. Betapa banyak anak-anak sekarang yang orang tuanya ada tapi seolah-olah tidak ada. Beberapa tahun yang lalu kami pernah kumpul di 7-Eleven. Tahu 7-Eleven? 7-Eleven supermarket inilah ala angkring ada. Nah, kenapa? Karena anak-anak di sana tuh hanya pulang untuk minta uang saja. Orang tuanya hanya sebagai mesin ATM baginya. Habis itu baru minta, enggak. Ya, gitu. Nah, insya Allah ada kesempatan kalau ketemu kita sharing lagi ya. Yang masih punya orang tua, tolong dibayangkan itu semangat itu hiu-hiu kecil paling luar biasa. Kadang sedang letih-letih, sedang lelah-lelah, sedang malih-malih beraja. Coba bayangkan, mungkin ada yang sedang di sawah, di ladang, yang sedang hari-hari dingin masih di sana, bahkan di bawah sinar terik panas matahari. Bayangkan aja, itu yang sering kami bayangkan ketika sholat dulu. Oh ayah mereka, ibu mereka. Tapi ginilah, sejak kelas 1 alien tidak meminta lagi. Kelas 1 alien kami membiayai semuanya sendiri. Tapi sekarang bahkan dari alien itu sudah ngasih lah ke orang tua. Nah nanti kita bagi ilmunya. Nah itu diantara bio-bio kecilnya. 2 hal saja yang perlu ditingkatkan. Yang pertama apa? Skill. Yang kedua apa? Pembahasan adab kalau tidak salah dari anak tadi ada Ustaz Febrianto nanti pembahasan tentang adab. Tapi ini penting 2 hal ini. Kalau 2 hal ini kawan-kawan punya, adik-adik punya, kelar hidup lo, selesai hidup lo ya. Artinya maknanya bah, insya Allah dipakai orang. Makanya kata-kata Ustaz Nas yang paling terngiang itu satu, sibukkanlah dirimu hari ini sebelum nanti disibukkan oleh orang lain. Itu kata-kata yang hari ini masih saya ingat. 2 hal saja, pertama skill, yang kedua akhlak. Dan akhlak itu yang juga sangat penting. Aku hanya pandai dalam segi akademiknya, pintarnya, tapi tidak punya akhlak. Ya, ke kawannya masih kata-kata kasar, ke gurunya masih melawan menompo dalam hati, tidak akan ada gunanya. Tidak akan ada gunanya. Tapi kalau tidak punya kemampuan, akhlaknya punya modal, tetapi yang berlatih meningkatkan kemampuannya, luar biasa orangnya. Banyak orang-orang seperti itu sekarang. Mohon maaf, di kuliah-kuliahan, di perkuliahan itu kebanyakan yang capek selesai itu bukan orang yang pandai. Orang yang pandai itu kebanyakan lambat selesai kuliahnya. Banyak itu, dia lambat selesai kuliahnya. Kenapa? Karena orang merasa pandai, orang merasa pintar. Jadi kalau skill punya, akhlak luar biasa, itu Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali. Jadi mohon adik-adik 2 saja. Pertama tingkatkan kemampuannya, skillnya, tetapi akhlaknya juga harus luar biasa. Punyalah akhlak yang luar biasa. Penutup pas menghadap. Ada yang tahu ini lomba apa? Pertandingan atletik ada namanya Darren Redman, orang yang paling digadang-gadang akan menjadi juara. Dia cedera awalnya, tetapi dia berlatih, dia obati, dia operasi dan sebagainya. Di hari pertandingan dia berlari dengan kencang. Yang paling digadang-gadang, Anyulah yang paling digadang-gadang akan menjadi juara. Ternyata di tengah perjalanannya dia berhenti. Kenapa dia berhenti? Kambuh lagi penyakitnya. Ya, dia terjatuh dengan orang. Ketika itu mohon maaf kawan-kawan, kakinya sakit, tapi hatinya jauh lebih sakit. Kenapa hatinya sakit? Karena dia berlatih kuat, sadanya orang mendukungnya, tetapi di tengah jalan dia berhenti karena sakit lagi kakinya. Ketika itu mohon maaf, kakinya sakit, tetapi hatinya jauh lebih sakit. Tapi apakah dia berhenti? Apakah dia tertidur saja? Apakah dia menangis? Tidak. Dia tetap lari seperti ini. Dia tetap berlari. Lalu dikatakan orang, nantilah di kota masaki kakinya. Atau bilang tidak. Allah harus sampai ke garis finish. Lalu tiba-tiba datang nanti seseorang. Nih, bapak-bapak yang mengejar. Ternyata ini adalah Jim Redman namanya. Bapak dari Darren Redman ini.
ketika bapaknya berlari, nah alah tuh berhentilah di kota Masaki, kaki itu tambah parahnya. Enggak, katanya kayaknya, katanya kayaknya ya, tujuan saya adalah garis finish. Ketika itu ayah dari Baikman itu mengatakan, nah yalah, garis finish itu apa dulu, dibantu oleh ayahnya, dipapah oleh ayahnya, akhirnya dia berjalan bersama-sama sampai ke garis finish. Adik-adik, dia tidak dapatkan medali emas, dia tidak dapatkan juara, dia tidak dapatkan uang, bonus dan sebagainya, tetapi dia mendapatkan hati dari orang-orang yang ada di sini. Dia mendapatkan hati dari jutaan penonton di rumah. Dia tidak dapatkan juara menang, tapi dia diberikan standing ovation. Orang-orang kagum dengan dia. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata Darman di akhir kalimatnya? Kalau Anda tidak menyerah, maka Anda tidak akan modal. Jadi usaha aja, jangan biarkan kalimat-kalimat. Kadang ada di kampung orang yang berkata-kata atau kawan-kawan yang berkata-kata yang melemahkan semangatmu. Kata Darman apa? Kalau Anda tidak menyerah, Anda akan tidak akan gagal. Jadi terkadang perlu menulikan telinga dari perkataan-perkataan yang tidak mementingkan bagi diri kita, yang tidak penting bagi diri kita. Dan mudah-mudahan jadi anak-anak soleh-soleh semuanya, jadi generasi-generasi berkah semuanya, dan jadi orang-orang sukses semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tapi suksesnya sukses yang berakhlakul karimah, suksesnya yang jadi pengusaha, mungkin nanti pengusaha yang hafal Quran, gitu ya. Pengusaha-pengusaha yang rajin ke masjid, ya. Nah, itu pengusaha-pengusaha yang luar biasa. Mudah-mudahan kalian bisa raih itu melalui dimulai dari perjuangan di Pondok Pesantren Asy-Syarif ini. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ingin ditanyakan, monggo komunikasikan saja. Mudah-mudahan tidak ada gap lah ya antara kakak, abang dengan adik-adiknya demi bisa mencapai cita-cita yang sangat diimpikan itu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.